Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Empin. Pagi juga Pak Sandi. Nah Bang Empin ini saya pengen terima kasih karena ikut mereview warteg tersembunyi. Iya Pak waktu itu. Di depan, nggak tersembunyi sih, di depan rumah gitu loh. Iya. Yang hanya buka 4 jam dari jam 10 sampai jam 2. Jadi Warsian itu si pemilik warteg dan ibunya atau istrinya itu dulu jaga rumah di rumah nenek. Jadi rumahnya yang kami tinggalin sama Ponur itu rumah neneknya Ponur, terus dia jaga di situ dari kecil, terus selagi jaga setelah nenek berpulang, dia mulai dari jualan kerupuk, terus berkembang. Saya pindah ke situ, dia jualannya di samping, terus karena dia agak jauh, terus saya usulin pakai mobil. Nah akhirnya jadilah warteg mobil itu Pak. jadi Moko mobil toko dan itu jalan dan alhamdulillah ya dia udah bisa menyekolahkan anaknya sampai selesai, semuanya berkat support salah satunya oleh Bang Pin yang udah mencicipi dan membuat konten tentang Warmop namanya, warung mobil. Tiap hari makanya, tapi cuma Senin sampai Jumat. Karena Sabtu Minggu nggak ada libur dia Pak. Dan kayaknya Bang Pin mesti review juga, ada satu juga yang terkenal di pojok jalan. Itu? Kalau itu yang ikan. Saya tahu Pak. Yang ikan goreng itu ya Pak? Iya ikan goreng, itu juga sama, tapi dia dari pagi dan jam 2 jam 3 udah habis Pak jam katanya. 2 sudah habis juga gitu. Karena pegawai atau yang kerja di daerah sini makan situ semua kalau jam makan siang. Iya, dan polisi-polisi banyak juga. Dan di situ ada tukang parkir yang dari kecil juga namanya Om Gondrong. Nah, itu jadi Pak Warsian ingin menyampaikan terima kasih kepada Bang Pin karena 28 tahun lalu istrinya namanya Mak Suci berjualan ya di situ. Dari mulai kerupuk naik kelas, sekarang udah alhamdulillah laris dan ludes ya. Iya, ya habis mulu sih. Makanya enak sih Pak. Dan cerita seperti itu banyak sekali. Jadi nemu bahwa dia punya passion di kuliner, terus memulai usaha. Sekarang saya mau ngobrol-ngobrol nih sama Bang Pin nih. Tapi cicipin dulu bubur ayam. Terenak se-Asia Tenggara. Iya, ini saya penasaran banget nih. Tolong di review dulu sebelum saya ceritain asal usulnya. Namanya menarik banget ya Pak. Enak Nusantara kan Pak ya? Se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara maksudnya. Jadi ini bubur dulu juga punya sejarah sama saya Bang Pin. Saya sambil makan ya Pak? Sambil makan. Jadi founder dari bubur ini Mang Dadang itu omnya Rafiq nih sekarang. Tapi Mang Dadang ini dulu berjualan di Senayan. Terus jadi favorit. Nah, dari favorit terus saya undang ke tempat saya di driving range Senayan dulu untuk pukul bola dan ternyata banyak yang suka. Dan saya bawa beberapa tamu-tamu dari Hong Kong, dari Singapura, dari KL, dan mereka yang bilang ini kalau di Asia Tenggara ada pemilihan bubur ini juaranya. Jadi dari mereka akhirnya namanya bubur terenak se-Asia Tenggara. Sesuai dengan yang udah dikasih bilang ya Pak ya. Betul. Dan Mang Dadang ini terus nggak lama wafat, dilanjutin oleh Rafiq. Rafiq ini seperti banyak UMKM ini motivasinya kurang bro. Jadi kurang. Jadi kalau lagi udah mau Lebaran dia pulang kampung gitu, terus off-nya bisa sampai 2 bulan 3 bulan. Jadi panjang ya Pak ya. Terus saya kan tanya, Fik, paling nih udah banyak pelanggan nih gini-gini nanyain tiap hari datang ke sini. Belum Pak, masih di kampung Pak. Kenapa nggak balik? Uangnya masih ada Pak. Belum habis katanya gitu kan. Kasihkan ya Pak. Dia kasihkan belum habis. Nah begitu dia bilang, Fik nggak mau nabung? Enggak lah Pak, cukup lah. Nanti nabung malah pusing katanya gitu, uang banyak. Jadi ceritanya kayak gitu, saya membangkitkan motivasi dia. Tapi rasanya bagaimana nih? Udah dicicipin nih? Suapan pertama ketika saya makan bubur ini rasanya kayak mengingatkan saya tiap pagi kalau sarapan. Ini bubur yang rasanya tuh sederhana tapi ngangenin Pak. Jadi bumbunya itu pas, nggak ada yang neko-neko, tapi dimakan tuh nyaman, anget-anget pagi-pagi gitu. Jadi memang kalau buat sarapan saya rasa jadi pilihan yang tepat banget sih. Dan emang rasa juga seasoningnya enak, ayamnya banyak,
kacangnya bikin crunchy juga, terus juga nggak begitu asin tapi semua di level yang aman gitu, enak. Pas. Dan sambalnya bisa sesuai. Iya, selera kamu ya. bisa sesuai. Tapi Enak. kayaknya Bang Empin suka pedas juga ini ya, kayaknya ya. Tergantung makanan sih Pak. Saya kadang-kadang kalau review makanan, kalau misalkan terlalu pedas banget, saya nggak begitu suka karena jadi nggak bisa menikmati makanannya. Nggak enjoy juga ya. Mendingan makan yang levelnya tuh sedang, terus kita bisa racik kayak begini lebih enak Pak. Nah ini Bang Empin kan belum, banyak banget UMKM saya udah lihat kontennya yang kuliner yang di-review. Hidangan terunik apa yang paling merasa mungkin ikonik yang pernah dicicipin? Saking banyaknya saya kadang-kadang saya agak bingung sebetulnya. Cuman untuk dekat-dekat ini yang paling unik adalah waktu itu ada tukang nasi Padang. Dia karena pandemi akhirnya mau nggak mau 2 tempat makan yang dia punya bangkrut Pak. Jakarta nih ya? Iya di daerah Dharma Wangsa. Karena bangkrut dan tutup, alhasil dia jualan saat ini pakai motor matic untuk menghidupi keempat anaknya. Nah setelah sudah mulai jualan nggak lama istrinya meninggal. Nah pas saya ketemu itu memang pas saya ngobrol tatapannya agak kosong tuh. Saya agak bingung nih apakah dia kaget di videoin atau enggak memang dia kurang nyaman di videoin. Tapi ternyata pas off cam dia bilang bahwa dia masih di fase agak kurang Shock gitu agak ya? masih shock Pak gitu. Alhasil itu saya coba liput, kita videoin dengan ekspektasi saya intinya mau bantu aja gitu. Tiba-tiba pas saya upload responnya bagus dan viewsnya bagus juga Pak. Itu sih kadang-kadang aku suka nemuin tempat makan yang kadang-kadang Itu unik banget ya? banget gitu. Kita nggak tahu background ceritanya tapi pas kita tanya itu bikin wah keren juga ya gitu Pak. Nah kalau kulinernya sendiri yang paling unik tuh apa? Yang Saya pernah makan belalang crispy di desa wisata Ngelanggeran Ya. di Gunung Kidul. Crunchy banget, awalnya ngeri banget digigit tapi ternyata cukup sensasinya kerasa di lidahnya gitu loh. Belalang sih pernah cobain itu kalau kayak makan udang banyak proteinnya juga. Paling unik apa ya? Waktu itu jadi namanya nasi monyet Pak. Nasi monyet. Tapi bukan dari daging monyet. Jadi memang dia jualan kayak nasi rames. Cuman karena dia jualan di daerah gang kecil dan kebanyakan yang ke situ suka bercanda-bercanda sama yang jualnya manggilnya pakai kata monyet. Oh. Dikasih nama nasi monyet. Agak di branding Iya. monyet Gitu. ya. Nah, saya nih kan membawahi pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya. Ekonomi kreatif itu salah satu subsektornya yang paling banyak menciptakan lapangan kerja itu kuliner. Ya. 42% Wow. dari GDP dari produk domestik bruto ekonomi yang dihasilkan oleh sektor ekonomi kreatif itu 42% dari kuliner. Dan ini mempekerjakan secara total 20 juta lapangan kerja. Nah, kalau berkeliling dari UMKM kuliner ini pengalaman apa yang paling tidak terlupakan selama bertemu dengan pelaku kuliner ini? Sebetulnya aku tuh mulai main konten UMKM tuh pas terhitung pandemi Pak. Karena pas pandemi masuk, aku fokusnya gimana platform yang aku punya, YouTube itu bisa jadi dampak yang baik. Sebelum itu YouTube-nya Makan juga, tapi lebih ke review makanan-makanan kekinian dan review makanan artis. Oke. Cuma pas pandemi masuk, aku pikir kayaknya masih banyak yang bisa kita bantu untuk UMKM di bawah nih. Habis itu aku pikir apa yang bisa aku bantu, akhirnya aku menggunakan platform aku punya tuh Pak. Nah 2020 itu sampai detik ini, setiap UMKM aku datengin pasti keluhannya nggak jauh-jauh dari masalah hampir pengen tutup. Bahkan ada yang sampai dia nggak bisa nyokolain anaknya karena income-nya sudah kecil banget. Karena kan pas pandemi kena dampak semua Pak. Jadi kalau dibilang hal paling unik, akhirnya aku bisa menemukan banyak cerita-cerita dari pedagang-pedagang yang pada akhirnya bisa membuat aku lebih bersyukur sebagai menjadi manusia Pak. Karena dia punya perspektif yang kadang-kadang nggak ketebak gitu. Misalkan dia ada yang sampai sakit, stres mikirin dagangannya nggak laku, ada yang anaknya sampai nggak sekolah, ada yang juga sempat tutup setahun karena kehabisan modal. Makanya aku bikin konten UMKM itu fungsinya adalah setidaknya dengan platform yang aku punya, penonton bisa melihat, datang jadi rezeki buat yang jualan Pak. Alhamdulillah. Kayak gitu sih konsepnya. Dapat dua-duanya ya, satu dapat promosinya dan dari segi ngebantu mereka untuk memotivasi ya. Tapi karena konten kuliner ini memang hobi makan sih ya. Ya memang suka makan. Gitu. Dan lidahnya itu udah terlatih banget ya. Pada akhirnya iya Pak, sesuai dengan kerjaan saya sebagai food blogger juga sih soalnya. Iya, dan kalau dilihat nih kan kalau 5-10 tahun lalu orang nggak kepikir gitu ya. Food vlogger atau food reviewer gitu kan
mana ada saya kalau gede pengen jadi food reviewer, tapi kan ini kan dapat dua, makan enak jadi profesi yang menarik. Ini bagian daripada pengembangan ekonomi kreatif. Pernah dicek nggak efek dari konten Bang Pin ini di usaha-usaha kuliner yang didatengin dan di profiling? Oke. Yang biasa aku dapat gini Pak, biasanya ketika aku upload video, biasanya aku dapat video dari penontonku melalui Instagram. Bang, gue nyobain makanan yang abis lu review nih. Abis itu kadang-kadang juga beberapa tempat makan yang aku datangin itu suka ngemail, kalau nggak WhatsApp ke manajerku, Mas makasih banget. Jadi rame gitu. Jadi rame. Kadang-kadang ada sampai aku yang lucunya adalah ketika aku review karena rame, dia jadi bingung Pak. Mas ini rame banget, saya bingung layan ini gimana, jadi sampai ada yang sakit karena saking ramenya. Senang juga akhirnya pada intinya poin yang aku mau capai itu kesampaian untuk jadi lebih mengenal si tempat makan ini. Jadi efeknya kadang-kadang ada yang videoin, ada yang kadang-kadang ngefotoin terus tag aku di Instagram dan segala macam. Keren. Jadi selama keliling ini kriterianya itu selain enak apalagi apa namanya yang untuk diliput jadi konten itu seperti apa kurasinya supaya bisa naik di platformnya Bang Ben? Kalau aku kurasinya biasanya ngelihat dari apa yang dijual Pak. Apakah ada value yang dijual nggak dari makanannya? Kedua biasanya aku ngulik tuh di Google, lihat ulasan-ulasan yang pernah makan di situ, apakah memang punya cerita yang bisa kita angkat. Karena menurut aku kalau misalkan asal-asalan doang datang ke sebuah tempat makan UMKM tapi dia juga tidak punya value makanannya, video jadi nggak maksimal Pak. Kayak Warsian yang di depan rumah saya, itu value-nya apa? Kalau itu saya review karena dia jualannya pagi-pagi, terus jualan saya belum pernah ngeliat. Saya bilang kan waktu itu warteg ya, warteg pakai mobil. Habis itu saya bilang, ini jualan depan rumah Pak Sandiaga Uno. Pas saya mau syuting saya deg-degan Pak. Ini boleh nggak syuting nih ya? Jangan-jangan tersangkanya media mau ngeliput diem-diem nih rumah Pak Sandi kan. Jadi pas yang opening pagi-pagi tuh sempat agak mikir, syuting nggak ya? Karena dia baru datang jam 10. Iya. Sekitar jam 10, terus jam 2 udah cabut. Iya, terus bukanya, terus value-nya adalah jualnya cepet Pak. Iya cepet. Cuma sampai jam 2, saya bilang ini yang cepet karena makanannya enak atau makanannya murah Pak, itu saya bilang. Habis itu saya izin, mau syuting boleh, pas nyobain enak makanannya. Jadi value-nya karena dia jualan. Dan selalu habis. Oh iya? Habis, iya. Jadi jam 2 itu saya datang kan iseng gitu. Karena kita kan suka makan di sana. Dia habis, jadi menurut saya lokasi juga menentukan karena banyak yang kerja di sana. Terakhir nih, ada nggak saran buat UMKM nih yang sekarang jumlahnya nih total 60 juta dan sekitar 70% itu di kuliner. Agar mereka punya usaha yang bisa lebih dikenal, promosi dan bisa bikin konten yang menarik dan boleh dikategorikan viral. Kalau aku biasanya menyarankannya adalah supaya mereka juga melek sosial media Pak. Karena saat ini menurut aku sosial media jadi tempat paling gampang, paling mudah dan gratis. Bisa diakses sama siapapun. Satu itu. Kedua, nge-branding si dagangannya yang dia punya. Apakah mungkin brandingnya kurang naik, itu bisa dikencengin lagi dengan namanya atau dengan meng-highlight dagangannya seperti apa. Ketiga, bikin sebuah perbedaan atau value yang lebih di setiap menu yang dijual Pak. Misalkan contoh ada banyak tukang soto misalkan, cuma setidaknya ada 1 atau 2 yang punya value lebih, itu jadi orang jadi penasaran kan. Jadi ada, oh ini perbedaan di sini nih sotonya, oh di sini soto B ada perbedaannya, soto C ada perbedaannya. Karena kebanyakan menurut aku mereka cuma asal jualan. Akhirnya ketika pandemi masuk cukup kena dampak. Makanya ketika aku syuting aku bilang, kalau bisa sosial media, kalau bisa dimasukin mungkin ke aplikasi ojek online supaya bisa menaikkan traffic pembelian. Onboarding ya? Karena menurut aku ketika pandemi masuk juga kayaknya orang lebih nyaman untuk beli ojek online waktu itu ya. Jadi aku rasa, aku sih ngasih sarannya itu sih. Sosial media, terus brandingnya dinaikin lagi, sama dibikin value dalam setiap menu yang dia buat sih. Jadi nanti warsian, emak-emak suci yang lain, semua harus eksis di sosial media dan buat konten yang menarik dan onboarding ke dalam program-program. Kemarin kita ada kerjasama sama GoTo, kita ada kerjasama juga sama GoFood dan GrabFood. Kita terutama di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini pengen jadi Indonesia ini gastronomi capital unggulan. Jadi kita kalau orang datang berwisata di Indonesia itu juga ada makanan seperti orang ke Italia, ke China, ke Jepang itu ada pengalaman dari gastronominya. Terima kasih banget loh udah aku yang makasih Pak. Mempromosikan, membangkitkan usaha kuliner Nusantara
terutama yang terkena dampak pandemi. Ya. Saya juga ingin mengapresiasi karena dengan konten-konten yang Bang Empin ini kita semakin gencar mempromosikan makanan Nusantara. Nah, kita tutup dengan 2 rapid question kepada Bang Empin. Dari 5 destinasi super prioritas, pilih 1 untuk Bang Empin yang favorit. Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, atau Likupang? Danau Toba. Danau Toba. Danau Toba. Boleh tahu kenapa? Karena asli dari Medan, Papa. Horas. Sekarang yang terakhir, yang kedua, dari 5 kuliner yang kita lagi coba dalam Indonesia Spice Up the World. Sate, nasi goreng, gado-gado, soto, atau rendang? Rendang. Sumatera banget saya soalnya, Pak. Oke, demikian perjumpaan kita dengan Bang Empin. Saya terima kasih banget dan saya enjoy banget konten-kontennya, seru banget. Terima kasih, Pak. Terakhir ditutup sama minumnya ini es alpukatnya Mpok Nur. Ini istri saya yang punya meriah banget ini alpukatnya, biasanya sangat minim, ini alpukatnya dibanyakin. Nyala banget sih warnanya, terus Pak. Dikasih, nggak cukup alpukat, dikasih kelapa. Ini dia jus alpukat. Saya cobain ya, Pak? Iya, silakan dicobain. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di konten Sandi Uno TV selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.